Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tanpa iman hidup akan terdampar. Tanpa ilmu hidup akan kesasar. Tanpa silaturahim hubungan kita akan pudar. Betul Bu? Tanpa zikir hidup kita semakin liar. Tanpa nasi hidup kita akan lapar. Betul? Pemuda tanpa cinta badan pun akan gemetar. Betul? Hidup tanpa salam hidup pun akan terasa hambar. Untuk itu senyumlah dan sambutlah kedatangan Utsman sang laskar dakwah. Awan sapa di batang melambung. Aku sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya masih kurang kompak, masih kurang semangat. Biar seia sekata senada dan seirama bersama nada-nada cinta. Saya ulangi dengan pantun. Nanam pohon rapat-rapat agar burung tak dapat terbang. Jika kita umat Nabi Muhammad, yuk kita jawab salam yang kompak. Oke? Oke? Baiklah, saya akan ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, mantap sekali jamaah, emang luar biasa suaranya cetar membahana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para mubalik, para guru-guru saya, para alim ulama, mata'anallah fituli hayati, ibu bapak yang hadir semuanya, para pencinta sang laskar dakwah, semoga dimuliakan Allah. Amin. Amin. Suaranya mana? Mantap sekali. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita baik, maka Allah pun akan dekat. Jika Allah dekat, maka akan terucap kalimat everything is running well. Tahu artinya, Bu? Sama atau juga enggak tahu? Artinya everything is running well, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Seperti nyanyian lagu Wali Band. Bagaimana bunyinya, Bu? Hanya satu pintaku untukmu dan hidupku, baik-baik sayang, ada sang laskar dakwah. Alhamdulillah. Jawabannya masih kurang kompak. Alhamdulillah. Ibu-ibu terpesona sama saya ya? Jalan-jalan ke tengah sawah, makan sekutang banyak airnya. Jemaah jangan terpesona sama saya, udah ganteng dan soleh. Amin. Ya Rabbal. Kita beribadah bukan untuk menggembirakan Allah. Kita beribadah bukan untuk kepentingan Allah. Kita beribadah untuk kepentingan manusia itu sendiri, supaya ada keseimbangan.
Bahkan manusia itu sendiri menganut sistem keseimbangan di dunia hasanah sebagai tujuan jangka pendek, wa fil akhirati hasanah sebagai tujuan jangka panjang. Dunia dengan segala isinya, akhirat dengan segala kirodanya, keduanya ingin kita bahagia, keduanya kita ingin raih. Bu, ingin kebahagiaan dunia akhirat, Bu? Ingin kehidupan akhirat kita jaya, Bu? Sama, aku juga sama ingin mau. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu Al-Quran menegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Hal ini tentu senada dan seirama sebagaimana pepatah yang mengatakan, kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Apa katanya, Bu? Kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi, betul? Artinya apa, Bu? Artinya jikalau kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi sebaliknya kalau kita lebih mengutamakan dunia, maka akhirat akan luput. Kalau akhirat luput, maka alamat kiamat. Kalau alamat kiamat, maka akan berhadapan dengan rumus H2CMN. Apa artinya, Bu? Harap-harap cemas masuk neraka. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk membagi waktu dan orientasi. Apa katanya, Bu? Dituntut untuk membagi waktu dan orientasi. Bahkan baginda Nabi mengajar kepada kita, ikmal di dunia karena ta'ishu abada, wa ikmal di akhirat tidak tamutu qadam. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok pagi. Jadi kalau kita sudah di tempat kerja, Bu, kalau sudah kita bertempat dagang, Bu, ingat bahwa kita itu akan hidup selama-lamanya. Biar apa? Biar timbul semangat kerjanya. Begitupun juga ketika kita akan mendirikan sholat, Bu. Ketika kita mulai takbir Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok pagi. Biar apa? Biar khusyuk sholatnya. Jangan kembali di tempat kerja ingat mati. Ya akhirnya tidak bersemangat, akhirnya lemas, leles, letai bin ghai. Begitu juga, Bu, kalau kita sedang sholat, ketika kita sholat ingat nyala masjid tegar. Apa masjid tegar, Bu? Apa? Aku yang dulu, bukan yang sekarang. Dulu ditentang, sekarang ku disayang. Apa? Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bisa membagi orientasi. Bekerja untuk kehidupan dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Beramal untuk kehidupan akhirat seolah-olah kita akan mati besok pagi. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi kelompok manusia itu menjadi 4 bagian, menjadi 4 kelompok. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada golongan manusia sa'idun di dunia wa sa'idun bil akhirat. Ini tentu yang menjadi idaman setiap kaum muslim. Di dunia rumahnya gedong, Bu, rumahnya tingkat, istrinya cantik memikat, bahkan kalau perlu istrinya 4. Kendaraannya mengkilat, dari Mercedes sampai Bentley, kemana-mana pakai mobil, enak apa enggak, Bu? Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mah ada mobil kemana-mana pakainya Honda Ben, pakainya kuda Ben, yang akhirnya untung tidak muntaber juga. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Peternakannya banyak, dari peternakan yang kecil sampai dengan peternakan yang besar.
peternakan kudu sampai dengan peternakan gajah, komplit kayak merek jamu sudah muncul. Di dunia rajin ibadah, di dunia rajin sujud, rajin bersedekah, rajin baca Qur'annya, orang semacam ini tentu akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ibu, kira-kira kalau saya kasih pertanyaan, mau hidup di dunia dan di akhirat? Mau. Lalu yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada golongan sa'idun fi dunya wa saqiyun fil akhirat. Bahagia di dunia, di akhirat celaka. Rumahnya megah, hartanya berlimpah-limpah, hartanya berlimpah ruah, tapi sayang sungguh disayangkan, harta kekayaannya didapat dari hasil korupsi, kolusi, nepotisme. Dia tidak mempedulikan halal haram, yang halal disikat, yang haram diembat, apalagi yang remeh-remeh dilabrak terus lancar kayak jalan tol. Orang semacam ini tentu bahagianya di dunia saja, di akhirat dia celaka karena tidak pernah mau ibadah. Lalu yang ketiga, ibu bapak, kata Imam Al-Ghazali, ada golongan sakyun di dunia wa sa'idun fil akhirah. Itu orang yang tidak terlalu bahagia di dunia, tapi di akhiratnya bahagia. Rumahnya kadang-kadang ngontrak, Bu. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, dia harus cari lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Begitulah kata Bang Haji Roma Irama. Tetapi di dalam kemiskinannya, di dalam kekurangannya, dia tidak pernah putus asa. Dia tetap semangat, pantang mundur surut untuk mundur ke belakang. Orang semacam ini tentu tidak terlalu bahagia di dunia, tapi di akhirat dia akan bahagia. Amin. Lalu yang keempat, ada golongan sakyun di dunia wa sakyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ini orang yang rugi. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dunianya rumahnya gubuk, rumahnya gubuk di pinggir jalan, kalau hujan bocor lagi. Tentu orang semacam ini akan celaka di dunia. Di akhirat tidak pernah ngaji, tidak pernah hadir di majelis taklim. Orang lain baca Quran, dia mabuk. Orang lain hadir ke majelis taklim, dia zina. Orang semacam ini tentu tidak akan bahagia di akhirat. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tentu kita biarlah sederhana di dunia, di akhirat kita bahagia. Syukur kalau kita bahagia di dunia, di akhirat kita dapat nikmati. Amin ya Rabbal. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin sukses, jangan jauh dari Allah. Kalau kita takut sama ular, kita lari. Kalau kita takut sama harimau, jauhi. Kalau takut sama Allah, kita dekati. Bu, lanjut Bu. Sayang, sungguh disayangkan waktunya terbatas. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Hendak kemana obat dicari kalau lidah sudah melukai hati? Buat apa punya belati ibu di rumah kalau tidak untuk membelah? Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Akhirnya saya Usman sang laskar dakwah, mohon pamit undur diri di hadapan ibu semuanya. Undur maqala wa la tadur man qala, udma sofa wa madakadar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.